Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Amelia dengan NIM 23020200103 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang desain pembelajaran berbahasa reseptif. Tentang penggunaan bahasa reseptif dalam pembelajaran keterampilan membaca buku fiksi dan non-fiksi pada siswa SMP kelas 7 melalui model Problem Based Learning atau PBL. Jadi sebenarnya apa sih pengertian dari berbahasa reseptif? Nah, berbahasa reseptif merupakan kemampuan siswa dalam memahami informasi dari apa yang mereka dengar dan baca. Keterampilan berbahasa reseptif merupakan kemampuan seseorang untuk memahami dan menerima informasi yang disampaikan melalui bahasa. Keterampilan ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu keterampilan membaca dan mendengarkan. Membaca melibatkan pemahaman terhadap tulisan, sementara mendengarkan melibatkan pemahaman terhadap ucapan dan percakapan. Kira-kira seperti apa ya bentuk dari keterampilan berbahasa reseptif pada buku teks fiksi dan non-fiksi? Nah, bentuk keterampilan berbahasa reseptif pada buku fiksi dan non-fiksi yang pertama ada membaca buku fiksi dan non-fiksi, kegiatan menyimak, aspek memahami isi buku fiksi dan non-fiksi. Yang terakhir, kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Untuk materi membaca buku fiksi dan non-fiksi, siswa memperoleh pengetahuan baru, peningkatan pengetahuan di bidang kosakata, lalu memperbaiki tata bahasa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Kedua, ada kegiatan menyimak. Siswa akan meresepsi, kemudian mengolah, menginterpretasi suatu permasalahan dengan melibatkan panca indera seseorang. Yang ketiga, ada aspek memahami isi buku fiksi dan non-fiksi. Siswa dapat menjelaskan, membedakan, memberi contoh, kemudian menentukan berbagai hal yang berhubungan dengan buku fiksi dan non-fiksi. Nah, materi yang terakhir, kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Ada beberapa perintah atau instruksi dari guru yang meliputi 1. Mendengarkan dan mengikuti arahan guru, dan kedua, siswa perlu mendengarkan informasi dan memproses apa arti buku fiksi dan non-fiksi serta berbagai hal yang terkait dengan buku fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga, menyimpan informasi dalam ingatan. Yang keempat, mengingat urutan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan instruksi dengan benar. Dan yang kelima, menjawab pertanyaan yang tersedia atau pertanyaan dari guru. Yang keenam, merangkum hal-hal yang dilakukan oleh tokoh dalam cerita atau khusus pada teks fiksi. Dan yang keenam, merangkum hal-hal yang dilakukan oleh tokoh dalam cerita khusus pada teks fiksi. Dan yang ketujuh, menarik kesimpulan yang disampaikan oleh penulis dari suatu bacaan dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.